Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ambarsari dari kelas Ekonomi Syariah dengan NIM 401180273. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi sekaligus praktek dari mata kuliah Aplikasi Komputer Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu untuk fungsi Excel Future Value. Nah, bisa dilihat ya. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk formulanya sama dengan FV buka kurung rate, NPER, min PMT, PV, type lalu tutup kurung. Untuk keterangannya, rate itu merupakan suku bunga per periode, NPER-nya jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap atau anuitas, sedangkan nilai PV dan type bersifat opsional ya. Artinya bisa digunakan atau tidak. Untuk contoh soalnya, Ambar mendepositkan uangnya di sebuah bank setiap tahun sebesar Rp1.800.000 dengan bunga sebesar 8% per tahun. Berapa total uang Ambar setelah 7 tahun? Nah, kita ketahui kan parameternya sebagai berikut. Rate-nya 8%, NPER-nya 7 tahun, PMT-nya 1.800.000. Langsung saja kita aplikasikan di sini. Rate-nya kita ketik 8%. Ini NPER-nya 7 tahun, kita ketik 7, PMT-nya 1.800.000. Nah, lalu kita masukkan rumusnya sama dengan EV buka kurung rate. Nah, di sini saya menggunakan titik koma karena setiap laptop itu berbeda-beda ya. Kebetulan di laptop saya menggunakan titik koma seperti ini. Lalu NPER, min, PMT. Setelah NPER tadi kita masukkan titik koma, lalu min PMT tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, ketemu kan hasilnya 16 juta sekian. Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi Excel Present Value. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Untuk formulanya bisa kita lihat sama dengan PV buka kurung rate, NPER, PMT, min FV, type lalu tutup kurung. Untuk keterangannya masih sama ya. Langsung soalnya, Ambar mendepositkan uangnya di sebuah bank setiap tahun sebesar 1.800.000 dengan bunga sebesar 8% per tahun. Setelah 7 tahun, ia berharap uangnya menjadi 20 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, kita ketahui kan rate-nya 8%, NPER-nya 7 tahun, PMT-nya 1.800.000, FV-nya 20 juta. Lalu kita masukkan rate-nya 8%, NPER 7 tahun, PMT-nya 1.800.000, FV-nya 20 juta. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan PV buka kurung rate titik koma NPER titik koma PMT titik koma min FV, lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, ketemu hasilnya 2.298 sekian. Nah, selanjutnya untuk fungsi Excel PMT, periodic payment for an annuity. Nah, fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk formulanya sama dengan PMT buka kurung rate, NPER, min PV, FV dan type. Untuk keterangannya sama ya. Langsung contoh soalnya. Ambar membeli sebuah laptop Acer seharga 7 juta rupiah secara kredit dengan bunga 7% per tahun. Dicicil selama 5 tahun. Ambar membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Kita ketahui kan, PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, NPER-nya 5 tahun. Langsung kita aplikasikan. PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, NPER-nya 5 tahun. Rumusnya kita masukkan sama dengan PMT buka kurung rate titik koma NPER titik koma min PV
lalu tutup kurung dan tekan enter. Ketemu hasilnya 1.700.000 sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu IPMT dan PPMT. Nah, formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Kita membahas yang IPMT dulu ya, atau bunga angsuran atau interest payment. Nah, untuk formulanya sama dengan IPMT, buka kurung rate, per, n per, min PV, FV, type, lalu tutup kurung. Nah, IPMT ini digunakan untuk mencari bunga pada periode tahun yang telah ditentukan. Seperti itu. Untuk contoh soalnya, Ambar membeli sebuah laptop Acer seharga 7 juta rupiah secara kredit dengan bunga 7% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Ambar membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Mohon maaf, pada tahun ketiga ini ya. Nah, kita ketahui kan PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, N per-nya 5 tahun, sedangkan per-nya 3 tahun. Kita masukkan PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, N per-nya 5 tahun, per-nya 3. Kita masukkan untuk mencari IPMT-nya sama dengan IPMT buka kurung rate titik koma per titik koma N per titik koma min PV, tutup kurung dan tekan enter. Ketemu hasilnya 313.000 rupiah sekian. Nah, untuk angsuran pokok atau principal payment atau PPMT-nya, formulanya sama dengan PPMT buka kurung rate, per, n per, min PV, FV, type, lalu tutup kurung. Nah, PPMT ini digunakan untuk mencari angsuran periode pada tahun tersebut. Contoh soalnya, Ambar membeli sebuah laptop Acer seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 7% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Ambar membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Dari soal ini bisa kita ketahui PV-nya sebesar 7 juta, rate-nya 7%, N per-nya 5 tahun dan per-nya 3 tahun. Langsung kita masukkan PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, N per-nya 5 tahun dan per-nya 3. Untuk mencari PPMT kita masukkan rumusnya sama dengan PPMT buka kurung rate titik koma N per titik rate titik koma per lalu titik koma N per titik koma min PV lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, ketemu hasilnya 1.393.000 sekian. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi Excel N per atau jumlah periode. Nah, di sini pengertiannya adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk formulanya sama dengan N per, rate, N per buka kurung rate, min PMT, PV, FV, type lalu tutup kurung. Untuk keterangannya seperti ini ya. Dan untuk contoh soalnya, Ambar membeli sebuah laptop Acer seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 7% per tahun. Ambar membayar angsuran secara tetap sebesar 1.750.500 rupiah. Berapa tahun cicilan laptop tersebut lunas? Nah, dari parameter ini kita ketahui ya, PV-nya sebesar 7 juta, rate-nya 7%, PMT-nya 1.750.500 rupiah. Langsung kita aplikasikan, PV-nya 7 juta, rate-nya 7%, PMT-nya 1.750.500 rupiah. Kita masukkan rumusnya untuk mencari N per
sama dengan n/, buka kurung, rate, titik koma, min PMT, titik koma, PV, lalu tutup kurung dan tekan enter. Nah, ketemu hasilnya 4 sekian-sekian. Jadi untuk berapa tahun cicilan laptop itu lunas kita bulatkan menjadi 5 tahun, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Novita Ambarsari. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.